Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 445. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Apa aturannya? Apakah aturan kehancuran atau aturan kematian? Kata Sangguan Sinner, meskipun dia tidak bisa mengintai adegan di mana klon berada, dia bisa merasakan kekuatan ini dari jarak jauh melalui klon. Ini bukan alam Yu kuno ketika Qin Chen membunuh putra Kaisar Peng Lei. Peng Xiaoyu tidak dapat berkomunikasi dengan klonnya. Namun berbeda di dunia bela diri, Sangguan Sinner dapat merasakan wajah tiruannya beberapa situasi kabur. Tetapi sekarang tiruannya dalam masalah. Sialan, siapa orang itu? Berani ingin membunuh Bing Yun. Kejahatan itu pantas untuk mati, kata Sangguan Sinner dengan marah, dan dia kembali melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini di Yongzhou, wilayah Kekaisaran Xuan Yuan, klon Sangguan Sinner dengan cepat menghilang di bawah kekuatan penghancur Qin Chen. Namun tiba-tiba kekosongan merobek celah, dan dari saluran kosong ini sebuah kekuatan tiba-tiba turun memasuki klon Sangguan Sinner, dan dalam sekejap kekuatan klon Sangguan Sinner meroket. Dia menjulurkan tangannya langsung merobek aturan penghancuran Qin Chen dalam sekejap. Saat berikutnya telapak tangannya langsung menghantam dada Qin Chen. Ledakan. Qin Chen terhempas terhuyung-huyung ke belakang, jatuh dan memuntahkan darah. Bahkan tubuh suci abadi tingkat 8 hampir tidak mampu menahannya. Tidak, nampaknya tubuh asli Sangguan Sinner terhubung dengan klon dan mentransmisikan kekuatannya. Ekspresi wajah Qin Chen berubah. Ini saluran suji. Dengan kata lain, tubuh asli Sangguan Sinner sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Tidak, aku harus membunuh Morong Bing Yun sebelum dia tiba. Lao Yuan, tolong aku, kata Qin Chen. Dia meminta bantuan kepada Lao Yuan di Cakram Giok Qiankun. Karena Qin Chen tidak bisa mengalahkan klon Sangguan Sinner dengan aturan ruang dan aturan penghancuran. Faktanya Qin Chen masih memiliki banyak kekuatan pembunuhan andalan lainnya seperti pedang karat misterius, pedang guntur, kuali kuno, dan lainnya. Tetapi Qin Chen tidak berani untuk mengeluarkannya karena begitu harta karun itu ditampilkan, maka identitasnya akan langsung terungkap. Baik, Lao Yuan setuju. Segera kekuatan binatang sumber kuno mengalir ke tubuh Qin Chen. Napas Qin Chen meroket dan dia meledak dengan pukulan. Pada saat ini langit meledak secara langsung dan kehampaan dalam jarak 1000 mil berubah menjadi aliran ruang yang bergejolak menyerang klon Sangguan Sinner. Namun sia-sia, klon Sangguan Sinner masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Qin Chen terkejut. Ini hanya klon dan hanya satu klon. Dia bahkan tidak bisa membunuhnya dan bahkan meminjam kekuatan Lao Yuan. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini yang dikombinasikan dengan kekuatan Lao Yuan, meskipun mungkin tidak dapat membunuh ahli Martial Emperor di jangka puncak, tapi tidak sulit untuk melukai lawan. Tapi saat ini dia bahkan tidak bisa membunuh tiruan Sangguan Sinner. Luar biasa. Nah, Qin Chen, kekuatan Sangguan Sinner mungkin telah melampaui ranah Martial Emperor, kata Lao Yuan. Melampaui ranah Martial Emperor? Apa maksudmu? Qin Chen terkejut. Qin Chen menghirup udara dingin. Dia selalu menilai tinggi kekuatan Sangguan Sinner, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar meremehkannya. Ngomong-ngomong, tidak bisakah aku membunuh klon ini? Kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Bukan tidak mungkin, selama aku mengalirkan semua kekuatanku kepadamu secara maksimal, ditambah senjata dan harta karunmu. Jika melakukan itu seharusnya ada 60% kemungkinan untuk membunuh klon ini. Tapi dengan cara ini, jika kamu bisa membunuh klon ini, aku juga bisa diekspos, kata Lao Yuan. Sangat merepotkan. Hati Qin Chen tenggelam. Ini hanyalah tiruan dari Sangguan Sinner. Untuk membunuh klon biayanya terlalu mahal, mengungkap identitas Lao Yuan dan dirinya sendiri. Oke. Namun saat Qin Chen berpikir, tiba-tiba matanya memadat dan dia menoleh. Di kehampaan yang jauh beberapa kekuatan menakutkan datang dengan cepat.
Apakah ini para ahli di wilayah Yongzhou? Hati Qin Chen tenggelam. Kecepatan master di wilayah Yongzhou ini terlalu cepat. Para ahli di wilayah Yongzhou yang merasakan fluktuasi di sini telah bergegas untuk pertama kalinya mendorong Qin Chen untuk akhirnya membuat keputusan. Pergi. Dia menarik napas dalam-dalam tanpa melihat ke belakang, bahkan tanpa melihat klon Sangguan Sinner berbalik dan pergi. Klon Sangguan Sinner tidak mengejarnya karena itu hanya klon tanpa kesadaran diri. Setelah tidak merasakan bahaya, dia langsung kembali ke tubuh Murong Bingyun. Sesaat berikutnya kekosongan di depan tiba-tiba terbelah dan beberapa sosok menakutkan keluar. Orang-orang ini mengenakan kostum Sekte Tianmen. Mereka adalah master dari Sekte Tianmen, penguasa Yongzhou. Mereka merasakan perubahan di sini dan bergegas ke sana untuk pertama kalinya. Begitu mereka muncul, mereka melihat pemandangan di bawah dan mata mereka tiba-tiba menyusut. Adegan pertempuran ini terlalu menakutkan. Gunung-gunung di bawah hampir rata. Tingkat kekuatan ini setidaknya disebabkan oleh ahli Martel Emperor tahap akhir puncak. Tuanku, lihat di sana, ada seorang wanita. Seru seseorang di saat melihat Murong Bingyun tergeletak di tanah. Wanita. Semua orang menoleh, mata mereka tiba-tiba memadat. Dan ekspresi wajah mereka menunjukkan ekspresi yang takjub. Cantik, sangat cantik. Mengapa ada wanita cantik tergeletak begitu saja? Atau mungkinkah pertarungan sebelumnya disebabkan oleh wanita ini? Semua orang menghirup udara dingin. Mustahil. Master Sekte Tianmen menggelengkan kepalanya. Kultivasi wanita ini hanya tahap awal Martial Emperor. Sedangkan aura pertempuran sebelumnya membuat jantung berdebar-debar. Jadi tidak mungkin diciptakan oleh wanita ini, kata Master Sekte Tianmen. Apa identitas wanita ini? Mungkinkah itu dari Istana Berkabut? Kata seorang ahli dari Sekte Tianmen dengan dingin. Sekarang Istana Berkabut dan Kekaisaran Xuanyuan berada dalam konflik. Jika wanita ini berasal dari Istana Berkabut, bukankah itu harus dibunuh? Itu sangat mungkin. Tapi bisa juga wanita ini berasal dari Sekte Iblis Ilusi, kata Master Sekte Tianmen. Yah, benar, itu juga mungkin. Semua orang mengangguk. Jika wanita ini benar-benar berasal dari Sekte Iblis Ilusi dan mereka membunuhnya, itu akan menjadi masalah. Pada akhirnya Master Sekte Tianmen membuat keputusan. Bawa wanita ini kembali dan setelah dia bangun, kita akan menanyakan identitasnya. Sekelompok orang mengangkat Murong Bingyun dan segera menyapu ke arah Sekte Tianmen. Saat ini Qin Chen bergegas menuju ke Sekte Tianmen. Selangkah lebih jauh di depan mereka. Pasukan seperti Sekte Tianmen secara alami juga memiliki formasi besar tingkat ke-9. Akan tetapi jauh lebih buruk daripada Istana Berkabut. Bagi Qin Chen, formasi seperti itu secara alami bukan apa-apa dan dapat dengan mudah dihancurkan. Akan tetapi dia tidak melakukannya, karena itu akan dengan mudah mengekspos keberadaannya. Kemudian Qin Chen memasuki cakram Gyo Qiankun, berubah menjadi biji sesawi, melayang, menempel langsung ke murid Sekte Tianmen dan memasuki gerbang Sekte Tianmen melalui pihak lain. Di dalam cakram Gyo Qiankun, Qin Chen tidak membuang waktu. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan Sangguan Gupeng dan langsung mengeluarkan nadi sejati. Setelah melakukan itu, Qin Chen membawa cincin penyimpanan bersamanya. Dan ketika dunia luar sudah aman, Qin Chen langsung keluar. Qin Chen langsung masuk ke istana paling megah di Sekte Tianmen. Sosok Qin Chen seperti kilat dan segera menyelinap ke dalamnya. Seluruh istana sangat rumit seperti labirin. Apakah Master Sekte Tianmen memiliki penyakit otak dan membuat seluruh istana seperti ini? Tujuan Qin Chen saat ini adalah menemukan kamar Master Sekte Tianmen. Dia terus menyelinap namun tersasar ke ruang penyimpanan bahan langka. Tentu saja Qin Chen tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia mengambil beberapa harta yang dianggapnya sangat penting. Namun di saat itu seorang pria masuk dan menemukan Qin Chen. Qin Chen buru-buru menggunakan teknik pencarian jiwa untuk membingungkan pria ini. Di saat yang sama dia juga memahami struktur internal Sekte Tianmen. Kemudian Qin Chen menghapus ingatan dari pikiran pria ini dan diam-diam meletakkannya di pintu masuk aula harta karun. Lalu pergi dengan cepat. Tidak lama setelah Qin Chen pergi, orang ini tiba-tiba terbangun dan menyentuh kepalanya dengan bingung.
Mengapa saya ada di sini? Saat ini Qin Chen yang sudah tahu letak posisi kamar Master Sekte, diam-diam menyelinap, meletakkan cincin penyimpanan Sangguan Gupeng di sudut kamar Master Sekte, dan buru-buru meninggalkan Sekte Tianmen. Dan tepat ketika Qin Chen telah meninggalkan formasi besar Sekte Tianmen, dengan ledakan kekosongan itu retak dan beberapa aura mengerikan berlalu, dan Master Sekte Tianmen dan yang lainnya telah kembali dengan membawa Murong Bingyun. Qin Chen sedikit terkejut, Sekte Tianmen benar-benar membawa Murong Bingyun. Qin Chen sedikit terdiam, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sekte Tianmen ingin mati sendiri, jadi dia tidak bisa menyalahkannya. Apalagi Sekte Tianmen juga dikabarkan selalu melakukan pekerjaan kotor. Secara alami, Qin Chen tidak merasa bersalah ketika dia menjebak kekuatan seperti ini. Tuanku, Master Sekte. Setelah Master Sekte Tianmen kembali, banyak murid dan penatua menyambutnya. Namun melihat Murong Bingyun yang pingsan, semua orang menatapnya dengan ekspresi aneh. Sangat cantik, mengapa ada kecantikan seperti ini? Identitas wanita ini tidak diketahui, dan ini terkait dengan fluktuasi sebelumnya di Yongzhou saya. Anda bawa wanita ini, segel basis kultivasinya, dan penjara. Setelah wanita ini terbangun, saya akan datang untuk menginterogasinya sendiri, kata Master Sekte Tianmen. Dia memberi perintah. Setelah mengatakan itu, dia segera pergi. Dia pergi untuk menemui Master Sekte tertinggi yang sedang mundur. Ada peristiwa besar di Yongzhou, dan dia merasa perlu untuk memberitahu Master Sekte tertinggi. Setelah itu seorang penatua wanita membawa Murong Bingyun. Melihat wajah cantik dan tubuh Murong Bingyun yang putih dan lembut, penatua wanita itu terbakar dengan api kecemburuan. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu cantik di dunia ini? Saya benar-benar ingin menggunakan pisau untuk memotong-motong tubuhnya, gumam penatua wanita itu. Namun dia hanya memikirkannya tetapi tidak berani untuk melakukannya. Kemudian dia diam-diam mencubit paha Murong Bingyun. Sepanjang jalan paha kanan dan paha kiri Murong Bingyun menjadi merah karena dicubit oleh penatua wanita ini. Hahaha, bagus sekali. Ketika dia tiba di ruang penjara, Murong Bingyun sudah memar di mana-mana, seolah-olah dia mengalami pelecehan yang kejam. Penatua wanita itu tiba-tiba panik. Sudah berakhir. Jika ini dilihat oleh Tuan, pasti aku akan dihukum. Oleh karena itu, dia mengeluarkan sebuah jubah untuk menutupi tubuh Murong Bingyun, sama sekali tidak membiarkannya melihat memar di tubuhnya. Beberapa waktu kemudian, Murong Bingyun yang berada di ruang penjara Sekte Tianmen akhirnya terbangun. Ada di mana saya? Dia melihat sekeliling dengan kosong, sedikit bingung untuk sementara waktu. Karena dia pingsan oleh Qin Chen sepanjang jalan, dia hanya merasakan sakit di otaknya dan alisnya akan terbelah. Itu adalah dampak dari keluarnya klon Sangguan Sinner. Ngomong-ngomong, bukankah aku dirampok oleh seseorang? Tiba-tiba dia bereaksi dan dia akan melompat tiba-tiba, tetapi belum saja berdiri, suara rantai berdering. Dia terikat oleh rantai besi. Murong Bingyun merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Ini disebabkan oleh pertempurannya dengan Qin Chen di Taman Obat Suci sebelumnya. Tetapi selain itu, ada sedikit rasa sakit di mana-mana di tubuhnya. Dia melihat ke bawah, di bawah jubahnya dia tiba-tiba melihat tubuhnya ditutupi dengan warna merah. Dan di atas kulit putihnya ada warna merah di mana-mana yang terlalu mengejutkan. Apa? Untuk pertama kalinya wajah Murong Bingyun yang selalu tenang menunjukkan ekspresi yang sangat ketakutan. Mungkinkah dia diperkaos ketika dia koma? Setelah melihat tubuhnya penuh memar, ketakutan dan kepanikan memenuhi hatinya. Aku sudah najis. Tidak! Dia meraung, air mata mengalir dari matanya. Dan dia mengingat napas juga penampilan Qin Chen di benaknya. Pria itu telah melakukan sesuatu kepada dirinya. Dia gemetar karena amarah dan hatinya dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Pada saat ini di pikirannya hanya memikirkan kematian. Tuan muda istana berkabut yang bermartabat sekarang telah tidak suci. Setelah tuan istana mengetahuinya, dia pasti akan membunuhnya. Selain itu, dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Murong Bingyun meraung dengan putus asa. Hei, jangan berisik. Bisakah kamu diam? Kata seorang penjaga. Kamu, apakah kamu tahu siapa aku? Cepat lepaskan aku.
Jika tidak, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu, kata Murong Bingyun dengan marah. Tidak peduli dari mana kamu berasal. Selama kamu ada di penjara Sekte Tianmen saya, maka kamu harus patuh. Sekte Tianmen, Kekaisaran Xuan Yuan bajingan. Murong Bingyun memulihkan ketenangannya dan tiba-tiba alis Murong Bingyun memancarkan cahaya tak terlihat. Cahaya itu berubah menjadi cahaya jiwa dan langsung tenggelam ke alis penjaga itu. Dan sesaat berikutnya jiwanya telah dikendalikan oleh Murong Bingyun. Buka rantai ini untukku, kata Murong Bingyun. Tidak, berhenti. Pada saat ini penatua wanita Sekte Tianmen akhirnya tiba. Melihat adegan itu, dia langsung melayangkan serangan. Namun rantai yang menjerat Murong Bingyun telah berhasil dihancurkan. Dan di saat yang sama baju besi warna-warni muncul di tubuh Murong Bingyun dan memblokir serangan penatua wanita itu, yang membuat Murong Bingyun tetap aman. Akan tetapi penjaga itu diledakkan menjadi kabut darah. Setelah memblokir serangan, Murong Bingyun tidak bertarung, melainkan naik ke langit langsung keluar dari area penjara dan dengan cepat bergegas menuju bagian luar Sekte Tianmen tanpa menoleh ke belakang. Karena dia sudah tahu bahwa dia sedang berada di Kekaisaran Xuan Yuan, dan jika dia tidak segera melarikan diri, begitu dia dikelilingi banyak ahli Sekte Tianmen, maka dia pasti akan ditangkap lagi. Mau pergi, tidak semudah itu. Penatua wanita tidak membiarkan Murong Bingyun melarikan diri. Dia meraung, naik ke langit dengan sekuat tenaga memblokir Murong Bingyun. Mati. Mata Murong Bingyun sangat dingin. Kekuatan aturan yang kuat meledak darinya, langsung menembak tubuh penatua wanita itu. Tidak. Penatua wanita berteriak di bawah serangan itu. Tubuhnya terkoyak, pecah berubah menjadi kabut darah. Sebelum meninggal, matanya memancarkan cahaya yang luar biasa. Dia tidak pernah menyangka akan terbunuh oleh satu serangan puncak tahap awal Martial Emperor. Jika dari awal dia mengetahui bahwa kekuatan Murong Bingyun sangat menakutkan, dia tidak akan memblokir Murong Bingyun. Akan tetapi pengorbanannya juga sedikit menghalangi Murong Bingyun, dan formasi besar Sekte Tianmen aktif memblokir Murong Bingyun. Sesaat berikutnya aura yang mengerikan datang, dan Master Sekte dari Sekte Tianmen memimpin banyak ahli untuk segera menghentikan Murong Bingyun. Kamu berani membunuh Penatua Ruyi, kejahatan yang tidak pantas dimaafkan. Orang tua ini menyarankan kepada Anda untuk menyerah. Mungkin masih ada harapan untuk Anda bertahan hidup. Jika tidak, jangan salahkan orang tua ini karena bertindak kejam, kata Master Sekte Tianmen dengan dingin. Matanya mekar dengan cahaya yang ganas. Master Sekte, untuk apa bicara omong kosong dengannya? Tangkap saja langsung. Sebelum Murong Bingyun dapat berbicara, para penatua dari Sekte Tianmen tidak dapat menahan diri. Mereka menatap Murong Bingyun dengan ganas dan langsung menyerang. Murong Bingyun menjadi sangat marah. Mati semua untukku. Langit bergetar dengan keras dan kedua belah pihak segera bertarung. Scene berpindah pada saat ini di perbatasan Yongzhou. Aura menakutkan mengalir deras ke dalam kehampaan dengan aura kemarahan yang mematikan. Ini adalah Sangguan Sinner. Dia langsung masuk ke wilayah Kekaisaran Xuan Yuan. Namun saat ini Sangguan Sinner masih jauh dari Sekte Tianmen. Tapi dia sudah bisa merasakan Murong Bingyun ada di suatu tempat di depan. Jadi matanya dingin dan dia dengan cepat bergegas. Setelah memasuki Kekaisaran Xuan Yuan, Sangguan Sinner nampak sangat marah. Kekaisaran Xuan Yuan lagi, Kekaisaran Xuan Yuan lagi. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Kekaisaran Xuan Yuan? Di surga pertama Wuyu, Kekaisaran Xuan Yuan dan Istana Penegak Hukum saling berkonflik. Peng Xiaoyu mengatakan bahwa dia dijebak oleh organisasi Dao Surgawi. Tapi di surga ketiga Wuyu, Kekaisaran Xuan Yuan dan keluarga Mo saling menargetkan lagi. Kali ini memang orang-orang Kekaisaran Xuan Yuan yang melakukannya, yang membuat Sangguan Sinner sangat marah. Namun saat ini seseorang membobol istana berkabut secara langsung, menghancurkan kebun obat suci, dan bahkan membawa pergi Murong Bingyun. Bagaimana bisa Sangguan Sinner mentolelirnya? Saat ini di Sekte Tianmen, Murong Bingyun bertarung dengan banyak ahli kuat di Sekte Tianmen. Selama pertempuran antara kedua belah pihak, aturan berkedip dengan liar, menciptakan gelombang besar dan tiba-tiba seluruh langit di Sekte Tianmen berkedip dengan kekuatan penghancur. Gemuruh, kekuatan mengerikan menyapu.
dan seluruh gerbang sekte Tianmen bergetar. Jika bukan karena formasi besar sekte Tianmen, kekuatan yang pecah akan cukup untuk menghancurkan gerbang gunung sepenuhnya. Astaga, apa yang telah terjadi? Bagaimana wanita ini bisa begitu kuat? Dia bisa melawan master sekte dan begitu banyak penatua sekte dengan hanya dia sendirian. Apa asal-usul wanita ini? Terdengar banyak percakapan pribadi antara murid sekte Tianmen. Mereka terkejut dan mereka bergegas keluar satu demi satu, terpana saat melihat pertempuran di atas kepala mereka. Ini normal, bisa dibayangkan kekuatan master sekte ditambah para penatua sekte. Tetapi sekarang mereka tidak bisa menjatuhkan seorang gadis muda. Semua orang menghirup udara dingin, menggosok matanya, dan melihatnya lagi hanya untuk menemukan bahwa semua ini benar. Di langit, beberapa sosok berada dalam konfrontasi yang panik, dan wanita itu dikepung oleh banyak ahli martial emperor. Namun dengan hanya seorang diri, dia dapat menahannya. Murong Bingyun sangat kuat, memang sangat kuat. Sebagai tuan muda istana berkabut, dia telah menikmati perlakuan terbaik sejak dia masih kecil. Dan dia memiliki sumber daya yang tak terbatas. Semua alam rahasia di dunia bisa dimasuki selama dia mau. Dia sombong dan sangat dingin, tetapi sebenarnya dia juga sangat hebat dalam kultivasinya. Walaupun kultivasinya hanya puncak tahap awal martial emperor, kekuatan sebenarnya sangat menakutkan. Dan itu dapat dibandingkan dengan seorang ahli martial emperor tahap akhir. Sekarang dia penuh dengan cahaya warna-warni dan melawan banyaknya ahli dari sekte Tianmen. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.